Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan mencoba melihat lagi perkembangan domba-domba yang ada di kandang saya. Sebelum kita membahas banyak tentang pakan, maka kita lihat kegiatan harian yang selalu saya lakukan. Ini beberapa koleksi hewan saya. Ini ada bekisar yang sudah berumur 4 tahun lebih ya. Kita lihat tajinya sebesar sepanjang itu. Kemudian di kandang saya juga ada koleksi ayam Poland yang sudah berumur ini mungkin 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Tapi galak sekali karena tidak pernah dipegang selama ini ya. Ini kayak gini bentuknya. Oke, kita akan menuju ke kandang langsung. Nah, ini kita udah depan kandang. Ini kita lihat profil-profil dari domba baru yang ini masuk pada minggu kedua ya. Kondisi tubuh sudah mulai cukup halus ya. Yang ini nggak kita cukur memang. Yang lain kita lihat posisinya cukup halus sudah. Ada tinggal 2 yang posisi punggungnya masih kelihatan. Nah ini nih pas. Ini adalah kondisi punggung yang masih kelihatan apa ya bahasanya ya, menonjol. Nah ini seberapa hari lagi kalau makannya semakin bagus konsumsinya, maka dia akan menutup seperti teman-temannya yang kira-kira seperti ini ya. Ini walaupun kelihatan tapi tipis sekali sudah, nggak ada masalah. Juga yang di sini juga halus sekali. Nah itu pertanda dia sudah bagus konsumsi dan pertumbuhannya. Nih kita lihat di profil perut kirinya. Kiri itu sebelah kanan kita ya, itu juga sudah berisi. Itu membuktikan bahwa konsumsinya sudah lumayan bagus ya, dari pakan yang kita targetkan untuk dihabiskan. Ini pukul 11 siang, sisa pakan tinggal mungkin 1 gayung dari pemberian hari ini. Ada 11 gayung ya, mau dihabiskan lagi mereka setelah tadi laying atau gayemi ya. Nah ini juga dulu sebelum seperti ini juga kayak gini, lebih parah lagi dulu kayak yang 2 ini, yang waktu saya beli awal tuh kayak gini. Nah sekarang mereka sudah, ini dulu 10 kilo ya, ini dulu 10 kilo, sekarang bobotnya sudah di hampir 30 kilo ya, sudah 28 terakhir saya timbang, mungkin sekarang udah naik lagi. Nih udah besar juga nih kondisinya. Kadang begini ya, kalau kita melawankan ternak yang gemuk dengan ternak yang kurus itu kadang dari segi tinggi itu nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau orang merasa kenapa harganya mahal, wong di sana juga lebih murah, karena tingkat ketebalannya atau kegemukannya berbeda. Otomatis ya harganya pasti berbeda karena kandungan dagingnya berbeda. Kita kan yang mahal kan dagingnya dalam seekor tubuh ternak itu nih. Nah kita bisa bandingin ternak yang seperti ini dengan ternak yang masih seperti ini, maka ya beda. Punggungnya ini sudah datar ya, apalagi ini. Nah apalagi ini ya, ini pasti berbeda dengan kondisi daging yang dimiliki oleh ternak-ternak seperti ini gitu ya. Sehingga tinggi ternak itu tidak menjadi patokan harga harus sama, tidak. Maka yang fair itu adalah kalau di domba timbangan ya sistemnya. Kenapa timbangan lebih bagus? Karena timbangan memaksa kita untuk fair tentang bobot yang dimilikinya ya. Dengan catatan perut kosong, tidak dalam keadaan penuh makanan. Karena itu menjadi koreksi nanti. Kalau sudah kosong perutnya kemudian kita timbang, yaitu bobot hidupnya akan kelihatan berapa. Otomatis walaupun tingginya sama, kalau komposisi dagingnya berbeda, maka bobot yang kita dapatkan juga akan sangat berbeda jauh. Karena daging itu memang walaupun sedikit misalnya, tapi beratnya memang sangat berat ya. Lemak itu lebih ringan daripada daging. Sehingga karena tulang itu relatif sama ukurannya, ketika tingginya sama, maka yang membedakan adalah dagingnya saja. Kira-kira seperti itu penjabarannya. Kalau kalian merasa susah untuk menjual timbangan di daerah kalian, maka
harus mengedukasi para pengguna untuk ayolah kita bisa fair untuk berubah ke timbangan gitu ya. Karena kalau tidak ya harga ternak kalian walaupun gemuk, mungkin secara oportunis pembeli-pembeli daerah kalian akan membandingkan dengan harga yang lain dari peternak lain yang menjual jogrok dengan patokan tinggi. Ingat, karena tinggi yang sama belum tentu berbobot sama. Kita bandingkan aja setebal ini ya. Domba saya ini belum poel ya. Kita masih kategorikan pejantan cempe. Jadi dia belum poel, belum juga setahun umurnya. Ini juga masih memakan sisa-sisa pakan yang ada. Ini bunting 2 bulan domba kita ini, betina. Karena pakannya bagus, walaupun menyusui dia tidak susut. Beda dengan si Blacky bayangan ini, dia sudah bunting juga sekarang, tapi kelihatan susutnya ini mau kita cukur karena ternak ini tuh mudah males makan ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, ya. Memang karakternya berbeda. Lagi pula ketika dia makannya itu gigit, ini makannya menjilat modelnya, sehingga karakter makannya memang lebih lama ya. Kita berharap semoga ini si tante ini, perutnya sudah mulai besar turun juga, memberikan hasil juga buat kita. Karena ini kita tahan, memang besar sekali si tante ini, bobotnya di atas 43 kilo sudah, sampai 45 mungkin sekarang ya. Untuk ekoran betina crossing lokal memang sudah sangat cukup baik ya, saya rasa. Oke. Nah, kembali ke sini ya. Nih, kita lihat ya punggungnya ya. Nah, ini kita akan tempelkan dia dengan daging. Jadi memilih bakalan itu antara yang seperti itu dengan seperti ini, itu responnya akan berbeda. Ini kan seragam ya tingginya, itu lebih kecil, jauh lebih kecil. Maka pertumbuhannya akan lebih cepat yang seperti ini. Karena apa? Karena tulangnya itu sudah tertata ya, ukurannya, bentuknya, sehingga tinggal kita tambah isi berupa daging, beres. Kalau kecil seperti ini, maka kita harus membesarkan tulangnya, memanjangkan tulangnya, baru mengisi dagingnya. Itu kekurangannya ketika kita memelihara dari bobot kecil, di bobot 10 kilo atau 13 kilo ke bawah. Tapi kalau 15 kilo ke atas seperti ini, bobot di atas 15 kiloan di atas ya, maka pertumbuhannya relatif lebih cepat. Karena apa? Karena tubuhnya lebih besar walaupun kosong. Lah, kita tinggal ngisi kekosongan itu dengan pakan yang bagus, pencernaan yang bagus, akan menghasilkan daging yang tebal juga. Insya Allah seperti itu ya. Ini bekas cukuran kan masih jelek. Ini dalam beberapa minggu ke depan dia akan halus sendiri. Itu pertanda cacing tubuh sudah nggak ada dalam pencernaan. Kemudian kecernaan pakannya juga bagus dari yang dikonsumsi. Kalau kita lihat kotorannya, hampir tidak ada kotoran yang menggumpal. Itu pertanda serat cukup, pencernaan bagus, tidak ada yang diare. Di pantat juga bersih, putih semua. Itu menandakan dia atau mereka juga tidak ada yang diare. Ingat, ternak yang sakit itu akan mengurangi jatah pertumbuhan tubuhnya setiap saat, setiap harinya. Karena dia akan melawan sakitnya itu dulu. Apalagi diare itu berarti kecernaannya sangat buruk, tidak tercerna karena ada masalah di organ pencernaan, sehingga nutrisinya atau gizinya akan turun dan hilang semua. Ketika hilang melalui kotoran yang cair itu, maka hari itu ternak tidak akan tumbuh sesuai target yang kita inginkan. Kandang kami ini memang hanya mencanangkan pertumbuhan harian itu minimal 1 ons. Kami tidak mempunyai target lebih tinggi daripada itu. Kita tidak memacu mereka sebesar mungkin karena memang jumlahnya masih sedikit. Nanti mungkin kalau jumlahnya kita lebih banyak lagi ya kita harus bertarget untuk penjualan rutinnya ya. Karena ini peternakannya cukup santai, tidak ada target besar yang harus saya capai. Yang penting dalam hitungan keuangan bisa menutup, mencukupi, dan ada spare untung, bagi saya sudah cukup. Karena memang ini hobi ya, hobinya berternak. Gitu kira-kira teman-teman.
Berikutnya mungkin kita akan coba membahas bahan pakan yang saya pakai ya. Setelah itu nanti bagaimana formulasinya, bagaimana menyimpannya, kita akan liput untuk video-video berikutnya. Begitu ya, demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.